Halo, selamat malam Ibu Sinta dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Demaklas Ria Cipro dengan NIM 1123 10494. Saya dari kelas MA 23B02. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester Hukum Bisnis yang berjudul Penerapan Hukum Bisnis dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi penerapan hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi hukum bisnis dalam praktik bisnis sehari-hari termasuk kontrak, akuntansi, pajak, hak cipta, dan perlindungan konsumen. Hukum bisnis yang juga dikenal sebagai hukum komersial adalah seperangkat aturan atau regulasi yang mengatur hubungan antara individu dan bisnis. Sangat penting bagi pengusaha, perusahaan, dan individu untuk memahami dan mematuhi hukum ini guna menghindari sengketa hukum dan memastikan kelancaran operasional. Adapun beberapa teori hukum bisnis, yaitu yang pertama, sumber hukum bisnis. Hukum bisnis berasal dari peraturan, jurisprudensi, kebiasaan bisnis, dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua ada teori hukum bisnis, yaitu menganalisis aturan dan konsep yang mengatur aktivitas bisnis dan hubungan komersial. Dan yang ketiga ada bidang hukum bisnis, yaitu mencakup kontrak, perseroan, kepailitan, persaingan usaha, dan lisensi dan perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber hukum bisnis. Yang pertama ada statuta atau sering disebut dengan undang-undang. Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks hukum bisnis, undang-undang yang mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis termasuk perjanjian, kontrak, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum umum, yaitu hukum yang dibuat oleh hakim. Pengertian hukum umum pada hukum bisnis dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan dan peraturan bisnis. Hukum umum ini berlaku secara universal dan berlaku untuk semua orang, baik individu maupun badan usaha, termasuk perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada hukum adat, yaitu atau sering disebut hukum tidak tertulis. Pengertian hukum adat dalam hukum bisnis adalah prinsip-prinsip kebiasaan dan tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakat atau komunitas bisnis yang bersangkutan. Masyarakat sebagai pedoman dalam kegiatan bisnisnya. Yang terakhir ada perjanjian dan konvensi internasional. Perjanjian dan konvensi internasional pada hukum bisnis adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih negara atau organisasi internasional yang berisi norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum bisnis. Yang pertama ada hukum kontrak, yaitu mengatur perjanjian dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua ada hukum perseroan, yaitu mengatur pendirian, struktur, operasi, dan tanggung jawab perusahaan berbadan hukum. Yang ketiga ada hukum kepailitan, yaitu mengatur proses penyelesaian utang-utang saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga ada hukum persaingan usaha, yaitu mengatur persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopolistik. Selanjutnya ada hukum perdata dalam hukum bisnis, yaitu yang pertama ada hak-hak pribadi, yaitu hak-hak individu seperti hak milik, hak waris, dan hak cerai. Yang kedua ada kewajiban pribadi, yaitu kewajiban individu seperti pengembalian harta benda dan tidak sah. Yang ketiga ada hubungan keuangan, yaitu hubungan keuangan antara individu seperti hutang piutang dan perjanjian kerjasama. Dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa proses hukum, yaitu untuk menyelesaikan sengketa antar individu.
Kemudian ada hukum properti dalam hukum bisnis. Yang pertama ada hukum properti intelektual, yaitu mengatur hak atas ide, inovasi, dan karya budaya seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang kedua ada hukum properti fisik, yaitu mengatur hak atas properti berwujud seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Yang ketiga ada hukum properti virtual, yaitu mengatur hak atas aset digital seperti domain, perangkat lunak, dan data. Selanjutnya ada hukum perusahaan. Adapun beberapa hukum perusahaan, yang pertama ada hukum ketenagakerjaan, yaitu mengatur hubungan perusahaan dengan karyawan, termasuk hak dan kewajiban karyawannya. Yang kedua ada hukum kontraktual, yaitu mengatur perjanjian antara perusahaan dengan pihak lain seperti kontrak kerjasama. Yang ketiga ada hukum perlindungan konsumen, yaitu melindungi hak konsumen dan memberi kepastian hukum bagi mereka. Dan yang terakhir ada hukum perpajakan, yaitu mengatur sistem pajak dan perpajakan yang berbagai perusahaan. Berikutnya ada hukum ketenagakerjaan dalam hukum bisnis, yaitu hubungan kerja yang mengatur syarat-syarat kerja seperti upah, jam, dan kerja, dan cuti. Yang kedua ada hukum hak karyawan, yaitu melindungi hak-hak karyawan termasuk upah, cuti, dan perlindungan. Dan yang terakhir ada kewajiban karyawan, yaitu menetapkan kewajiban karyawan seperti bekerja sungguh-sungguh dan mematuhi aturan. Berikutnya ada beberapa konsep utama hukum bisnis. Yang pertama ada badan dan kemitraan, yaitu bentuk organisasi seperti perusahaan, PT, yayasan, dan komunitas. Yang kedua ada kontrak dan perjanjian, yaitu jaminan dan hukum dan pengaturan hubungan bisnis antara pihak-pihak. Yang kedua ada tindak pidana dan kelalaian, yaitu pelanggaran hukum seperti penipuan, korupsi, dan kelalaian manajemen. Yang ketiga ada konsep kemitraan, yaitu kerja antara dua atau lebih dari untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang berikutnya ada hak kekayaan intelektual, yaitu perlindungan hukum atas kreasi, inovasi, dan karya intelektual. Dan yang terakhir ada perlindungan konsumen, yaitu prinsip dasar yang mengatur hubungan perusahaan dan konsumen. Adapun contoh kasus kehidupan, yaitu beberapa contoh penyelesaian sengketa dihilangkan nyata dalam hukum bisnis. Yang pertama ada arbitrase, yaitu dalam kasus perselisihan antara dua pihak, salah satu pihak dapat meminta antitrust sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa yang diangkat sebagai arbitrator. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti keputusan arbitrator. Contohnya, dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, memiliki kontrak kerjasama yang telah berakhir dan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang harus diterima. Mereka meminta arbitrase yang seseorang arbitrator diangkat untuk menyelesaikan sengketa. Berikutnya ada mediasi, yaitu mediasi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang mediator yang tidak memiliki otoritas dan menetapkan keputusan. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, dua saudara yang bernama Ani dan Ina memiliki warisan yang tidak terbagi rata dan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana warisan itu harus dibagi. Mereka meminta mediasi dan seseorang mediator membantu mereka mencapai kesepakatan tentang cara bagi-bagi warisan. Dan berikutnya ada pengadilan. Nah, dalam kasus sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi tersebut, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Contoh, perusahaan E meminta perusahaan F untuk membayar kompensasi atau kerugian yang diderita karena F menghancurkan alat-alat produksi E. F tidak mau membayar kompensasi dan E mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan menetapkan bahwa F harus membayar kompensasi kepada E. Berikutnya ada perjanjian pengadilan, yaitu dalam beberapa kasus pihak-pihak yang bersengketa dapat membuka perjanjian pengadilan, yaitu suatu kesepakatan bahwa apabila sengketa timbul, maka pihak-pihak tersebut akan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Contoh, perusahaan G dan H membuat kontrak kerjasama yang berisi klausa bahwa apabila sengketa timbul, maka pihak-pihak tersebut akan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Ketika G mengklaim bahwa H telah melanggar kontrak, G mengajukan gugatan ke pengadilan dan H setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Berikutnya ada penyitaan. Dalam kasus sengketa tentang harta benda, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyitaan untuk mendapatkan hak atas harta benda tersebut. Contoh, perusahaan I memberi aset J dari perusahaan K dengan harga 100 juta. Namun K mengklaim bahwa harga tersebut lebih rendah dari nilai aset itu dan I harus membayar lebih tinggi. I mengajukan penyitaan untuk mendapatkan hak atas aset tersebut dan K setuju untuk menyerahkan aset itu kepada orang tersebut. Berikutnya ada komisi perdamaian. Dalam kasus sengketa antara negara, komisi perdamaian dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Contoh, negara A dan negara B memiliki sengketa tentang batas wilayah laut antara keduanya. Mereka meminta Komisi Perdamaian Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Itulah beberapa contoh mungkin sengketa yang dihilangkan nyata dalam hukum bisnis. Penyelesaian sengketa ini bergantung pada jenis sengketa, skala sengketa, tujuan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur hubungan antara individu dan bisnis. Memahami teori dan penerapan hukum bisnis dapat membantu pencegahan sengketa hukum, melindungi hak, dan memastikan keberhasilan operasional. Dengan menyadari pentingnya hukum bisnis, pengusaha, perusahaan, dan individu dapat membuat keputusan yang tepat, yang mendukung praktik yang adil dan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi yang saya bawakan hari ini. Saya minta maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.